atau disebut juga kurban wajib andai kata kita nazar. Nah, kalau kita udah nazar atau menjadikan bahwa ini saya mau kurban, tidak ada keterangan sunat, ya jadi jatuhnya kurban wajib. Kalau bukan kurban wajib, haram yang berkurban makan sedikit pun, walaupun sedikit, daripada daging yang dikurbankan atau hewan yang dikurbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian mengenai kurban. Lalu yustaratu fi an-niyatu ila dabhi. Di dalam kitab I'anah juz 2 halaman 330 sampai 334 disyaratkan niat ketika menyembelih. Jadi harus ada niat ketika menyembelih. Mau menyembelih harus ada niatnya. Ketika mau menyembelih, baik ketika menyembelihnya atau sebelum penyembelihan, atau ketika menentukan hewan, sunnah diucapkan dengan niat nawaitul udhiyatal masnunata. Jadi tidak diucapkan juga gak apa-apa di dalam hati. Nah, sebab hati kita kan tempatnya niat itu kan hati, gitu, di dalam hati kita gitu. Tempatnya niat itu adalah wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu adalah hati kita. Cuman sunnah diucapkan. Nah, jadi kan kurban ada dua, ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Nah, kalau misalnya kita niatnya sunnah, nawaitul udhiyatal masnunah, niat saya kurban yang disunatkan. Maka kalau niat kurbannya sunat, maka daging kurban itu kita yang kurban bisa atau diperbolehkan memakan daging kurban, tetapi jangan seluruhnya atau jangan banyak, cuman tabaruk lah, ngalap berkah, walaupun beberapa suapan gitu, 1 piring 2 piring diperbolehkan. Tapi andai kata tidak ada niat sunat alias menjadikan bahwa saya akan kurban, maka itu jatuhnya jadi kurban wajib, atau disebut juga kurban wajib andai kata kita nazar. Nah, kalau kita udah nazar atau menjadikan bahwa ini saya mau kurban, tidak ada keterangan sunat, ya jadi jatuhnya kurban wajib. Kalau bukan kurban wajib, haram yang berkurban makan sedikit pun, walaupun sedikit, daripada daging yang dikurbankan atau hewan yang dikurbankan, gitu ya. Nah, terus syarat-syaratnya si hewan kurbannya itu tidak boleh kurus, la yujmi'an anil hajal, tidak cukup daripada yang kurus. Jadi jangan kurus. Yang kurus, jadi harus yang agak gemukan, kalau bisa yang gemuk, yang sehat, nah gitu. Jadi kalau yang kurus, yang dimakan apanya, biasa tulangnya gitu ya. Lalu jangan terpotong ekornya, harus ada ekornya, tidak boleh terpotong ekornya, tidak boleh terpotong telinganya, tidak boleh dalam keadaan pincang, tidak boleh dalam keadaan yang pecah matanya, tidak boleh. Terus yang sakitan, sakit yang bisa mempengaruhi atas kualitas daging. Lalu tidak boleh dalam keadaan bunting. Nah, tapi menurut Ibnu Rutib bahwa menyembelih domba atau embe ya dalam keadaan embe jenis kelamin yang sedang betina yang sedang bunting, itu menurut Ibnu Rutib diperbolehkan. Nah, cuman ya lebih baik jangan gitu. Juga disunahkan yaitu bagi orang yang mau kurban itu jangan sekali-kali menghilangkan rambut atau memotong rambut dan kuku dari mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai sebelum hari raya kurban. Jadi sunnah ini hukumnya. Berarti kalau yang kurban lalu mencukur rambutnya, lalu memotong kukunya, maka hukumnya itu adalah makruh. Memang ini ada keterangan lah gitu dalam fikih gitu ya. Lalu ketentuan menyembelih diantaranya baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca solawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang paling komplit misalnya kita baca solawatnya solawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin majid. Lalu menghadap kiblat yang menyembelih dan hewan yang disembelih harus menghadap kiblat. Lalu baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Nah gitu ya. Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya Allahumma Allahu akbar, Allahumma hada minka walaka hada. Nah gitunya. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim, ya Allah ini kurban ya dari tujuannya adalah untuk taqarrub, mudah-mudahan engkau menerima terhadap apa yang dikurbankan oleh anu misalnya atau olehku. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal hadil ulhiyah min. Nah sebutkan namanya siapa. Nah gitu ya. Ni'matan minka wa taqarrab biha
ilaika fataqabbal minhu atau fataqabbal minhum ya, tergantung siapa yang berkurbannya. Nah, yang jadi patokan alatnya, jadi harus pakai alat atau senjata tajam ya, ya perkakas pisau ya, kalau pakai pisau golok yang paling tajam, dan tidak dianjurkan mengasah pisau atau golok di depan atau sekitar hewan yang disembelih. Tidak dianjurkan. Tidak, kenapa? Sebab bisa menyebabkan domba atau sapi atau hewan ternak menjadi ketakutan. Nah, itu kan bahaya. Bahaya. Jadi bisa soak, gitu soak bahaya kan, ya gitu. Nah, pisaunya harus paling tajam, nah gitu. Lalu membaringkan ya, hewan ini sembelih dibaringkan di atas lambung kiri. Nah, kepala di sebelah selatan, lalu kaki ke sebelah barat, leher ke arah kiblat. Nah, yang di syarat ketika menyembelih itu adalah si tenggorokan, kerongkongan, 2 urat leher harus terpotong total, itu seluruh hewan gitu ya, tenggorokan ya, istilahnya pembuluh darah, terus di saluran pernapasan, lalu saluran makan kudu terpotong sadayana itu mah, itu wajib lah gitunya. Kalau misalnya salah satunya tidak ya namanya bangkai, jatuhnya jadi bangkai lah gitu. Lalu menginjakan kaki di leher hewan, nah itu ya hadis Anas bin Malik tak gitunya. Nah, lalu letakkan pisau atau golok tanpa mengangkat, jadi tidak boleh ketika meletakkan diletakkan pisau atau golok tanpa mengangkat pisau. Jadi ketika istilahnya belum total keluar terpotong seluruh tenggorokan, sebagian tenggorokan, kerongkongan, 2 urat leher terpotong, maka jangan langsung diangkat. Jadi masih bisa diragukan, bisa jadi yang ketika kita mengangkat belum tentu kan seluruhnya terpotong, bisa jadi jatuhnya adalah bangkai. Nah gitu ya. Lalu setelah itu setelah beres gantung. Nah, dengan ya digantung, atau bagusnya itu adalah ketika selesai, ketika beres ya, si posisi dombanya itu si kaki bawahnya 2 diangkat ya, jadi kepalanya di bawah, si kakinya digantungkan supaya untuk memastikan kotoran-kotoran atau darahnya cepat keluar gitu ya. Jadi gantung dengan posisi kaki ya, posisi kaki belakangnya diikat ke atas, kepala ke bawah, supaya darah keluar sempurna. Dan selanjutnya pengulitan, lalu pembagian dan lain sebagainya. Itulah sebagian daripada syarat-syarat ringkasan ketentuan adab-adaban menyembelih. Nah, ya, dengan catatan ya tujuan daripada memang menggunakan adab-adaban supaya benar-benar ibadahnya mendapatkan fadilah atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mengenai singkatnya menyembelih atau mengenai seputar kurban. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.